Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Restiana, NIM 877625364, akan menyimulasikan pembelajaran terpadu kelas 5 SD. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, boleh sekarang dicek kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan maksimal. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh, ayo ketua kelasnya memimpin doa. Ya, Rizal, boleh silakan memimpin doanya. Baik, terima kasih Rija. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema yaitu hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam dengan subtema memahami dan menyusun teks deskripsi tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sebagai sumber daya alam. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan hewan dan peran hewan dan juga tumbuhan dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, mengajak kalian menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dan menyajikan hasil informasi dalam bentuk teks deskripsi sederhana. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih, kira-kira hewan dan tumbuhan apa saja ya yang ada di sekitar kalian? Ayo. Iya, Siva. Iya, betul, ayam. Terus apa lagi? Iya, betul, ada sapi. Kemudian, iya Reni, iya ada pohon jagung. Terus apa lagi? Iya Dinda, betul, pohon pisang. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak ya kegunaan ayam, bebek, sapi, jagung, dan pohon pisang bagi manusia? Iya, betul. Ayam bisa dimakan dagingnya dan juga telurnya. Iya. Dan juga bisa dijual. Apalagi ayo, iya sapi. Sapi bisa dimakan dagingnya. Sapi juga memiliki susu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa? Karena sehat bagi tubuh. Iya, bagus. Terus apa lagi? Iya, bebek. Bebek bisa dimanfaatkan daging dan telurnya. Betul. Karena telur bebek itu kaya akan protein. Terus apa lagi? Iya, Ani, betul, pohon jagung. Pohon jagung bisa dimanfaatkan buahnya untuk makanan pokok kita. Oke, ada lagi? Iya, betul. Kalau pohon pisang itu serbaguna. Jadi buahnya bisa dikonsumsi, daunnya bisa untuk membungkus makanan, dan batangnya bisa sebagai obat. Nah, jadi itu semua termasuk sumber daya alam ya anak-anak. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Ada yang tahu? Iya, betul Nina. Kalau hewan tidak boleh diburu sembarangan, apalagi hewan yang langka ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah di tempatnya, contohnya tempat tinggalnya itu tidak boleh. Kemudian kalau tumbuhan gimana? Ada yang tahu? Iya, betul Nina. Kalau tumbuhan tidak boleh ditebang liar dan harus menanam pohon baru. Kenapa?
karena alam untuk anak cucu kita nanti. Nah, itu semua adalah sumber daya alam bagi kita semua. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar nih. Ada yang tahu gambar apa ini? Nah, iya betul Nina. Ini adalah angsa dan ini adalah bebek. Selanjutnya Ibu minta kalian membuat kelompok. Jadi 20 siswa dibagi masing-masing 4 orang. Jadi semua kelompok ada 5 orang. Jadi masing-masing kelompok harus membuat nama hewan. Kemudian apa manfaatnya dan kemudian cara melestarikannya. Contohnya misalnya hewannya itu ayam. Ayam kegunaannya untuk dagingnya bisa diolah, kemudian telurnya juga bisa diolah dan dijual karena telur ayam itu kaya protein. Terus bagaimana cara melestarikannya? Nah, untuk melestarikannya, jadi kita harus membuatkan kandang ayam. Jadi kandangnya itu harus dibersihkan secara rutin, betul. Kemudian kita harus membuat kandang senyaman mungkin. Terus kita harus memberikan vitamin, kemudian kita harus memvaksin ayam supaya sehat. Kemudian kita harus memvaksin ayam kita, kemudian diberi vitamin agar ayamnya sehat dan peternaknya pun juga sehat. Oke, jadi kalian boleh menulis di lembar deskripsi ini dengan hewan, nama hewan, kemudian kegunaannya, kemudian cara melestarikannya seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Jika sudah, boleh disusun ke depan ya, dan akan Ibu periksa. Semuanya sudah? Oke, sudah. Alhamdulillah semuanya sudah Ibu periksa dan kalian sudah bisa menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan bagi sumber daya manusia. Nah, sekarang Ibu punya lagu nih, yaitu lagu Potong Bebek Angsa. Semuanya sudah hafal? Sudah, oke. Alhamdulillah semuanya sudah hafal ya. Oke, sebelum kita bernyanyi, coba kita perhatikan terlebih dahulu nih tanda persegi dan persegi panjang di bawah ini. Ada yang maksud dari tanda ini? Iya, Ani. Betul. Jadi tanda persegi panjang ialah menandakan nadanya tinggi. Kemudian ada yang tahu apa itu arti persegi? Iya, betul sekali Nina. Jadi kalau persegi itu menandakan nadanya rendah. Semuanya sudah paham? Oke, jika sudah, mari kita bernyanyi menggunakan pola irama tersebut. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Wah, bagus sekali anak-anak Ibu nyanyinya. Semua nyanyinya bagus, liriknya juga sudah hafal ya. Nah, dari lagu tersebut ada yang tahu tidak kegunaan bebek dan angsa bagi manusia? Jadi, kalau bebek itu dagingnya bisa dimakan karena banyak protein. Lalu apalagi? Iya betul, Reni. Jadi telur bebek juga bisa dimanfaatkan, kemudian bisa dijual. Lalu apalagi? Ada yang tahu kalau angsa? Iya, angsa juga memiliki kesamaan dengan bebek, yaitu dagingnya bisa dimakan. Alhamdulillah kalian sudah mampu memahami sumber daya alam. Terima kasih anak-anak Ibu. Wah, kalian belajarnya hebat sekali anak-anak. Semangatnya juga luar biasa sekali. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ada yang tahu tadi kita belajar apa saja? Iya, betul. Jadi, kita tadi belajar sumber daya alam. Terus apa lagi? Iya, betul. Bernyanyi. Lalu apa lagi?
Iya, pintar. Kita membuat teks deskripsi tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Betul. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami sumber daya alam bagi manusia. Terima kasih anak-anak. Kalian belajarnya luar biasa. Nah, selama pembelajaran apakah kalian merasa senang? Iya. Senang ya, tidak ada kesulitan. Alhamdulillah tidak ada. Selanjutnya ibu punya PR untuk kalian. Kerjakan di rumah ya, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Coba tulisannya dirapikan dulu, tempat duduknya juga. Oke, sudah dirapikan semua? Oke, kalau sudah dirapikan semua, boleh ketua kelasnya menyiapkan untuk memimpin doa? Baik, terima kasih anak-anak Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.